Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmulah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmulah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. 91,1 FM Radio Robani Merajuk Ilmu dan Peradaban, generasi Robani dan pemirsa KMTV dimanapun antum berada. Alhamdulillah untuk kesempatan malam hari ini kita kembali bersua atau dipertemukan di program Pondasi Podcast Dakwah Islami untuk bahasan atau episode ke-34. Insya Allah nanti kita akan berbincang mengenai satu judul bersama guru kita. Dan sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua limpahan rahmat dan karunia. Termasuk sampai detik ini kita masih diberikan rahmatnya itu sedikit turunnya hujan ya. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat yang luar biasa. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kita bermohon salawat ini tersampaikan selalu kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat, dan juga tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, generasi Robani dan pemirsa KMTV dan antum semua yang menyimak kita di malam hari ini, kita akan membahas sebuah judul yaitu kunci T. Ini kalau dari judul sepertinya kita akan membahas sebuah bukan dunia otomotif saja atau perbengkelan, bukan. Nanti kita akan bahas selama lebih kurang 1 jam ke depan bersama guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz malam hari ini? Walillahilhamd. Nah Ustaz, mudah-mudahan ini memberi pencerahan untuk semuanya. Kita akan tidak membahas bengkel Ustaz ya. Nah Ustaz, ini kunci T sepertinya kalau dalam dunia otomotif ataupun dunia perbengkelan, kunci ini wajib ada Ustaz. Karena ini akan membantu memudahkan apa saja pekerjaan dari seorang mekanik. Katanya seperti itu Ustaz. Karena memang kita lihat seperti itu Ustaz ya. Cuman ini yang kita bahas malam hari ini adalah kunci T itu sendiri adalah perkara ataupun hal yang penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu perkara tauhid Ustaz. Ini mungkin nanti akan masuk kepada bahasan kenapa ini kita ulang-ulang terus pembahasan ini, atau dalam judul ataupun tema yang berbeda tapi intinya tetap sama. Yang perlu diketahui awal Ustaz, mungkin seperti yang dijelaskan di awal tadi bahwa semua masalah bisa diselesaikan dengan kunci T ini atau perkara tauhid ini. Bahkan sebaliknya semua masalah pun bisa timbul kalau kunci T ini hilang Ustaz. Ini perlu dijelaskan ini seperti apa, dan mungkin sederhananya dulu tauhid ini sendiri seberapa penting dalam diri seorang muslim atau seorang mukmin. Tafadhal Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat Rabbani dan pecinta KMTV yang dimuliakan Allah dimanapun berada, serta ikhwah yang hadir di studio pada malam hari ini yang berbahagia. Saudara Ray sebagai host yang setia dalam acara podcast kita. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa berbagi. Mudah-mudahan waktu yang kita gunakan untuk berbagi ilmu ini bisa menjadi saksi di akhirat kelak.
yang akan memberikan kemudahan demi kemudahan saat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa mencintainya dan mudah-mudahan di akhirat kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwah fillah, tema kita pada malam hari ini agak aneh ya, kunci T. Kita malam hari ini tidak akan membongkar rahasia-rahasia kunci T yang kadang-kadang juga dikaitkan dengan pencurian curanmor gitu ya, yang katanya juga pakai kunci T. Jadi kita nggak membongkar rahasia itu, kita nggak, tapi kita coba membongkar satu permasalahan dalam kehidupan kita yang memang di situ kunci segala-galanya. Maka T di situ kita artikan dengan kata tauhid. Jadi kunci T berarti kunci tauhid, di mana tauhid menjadi kunci segala-galanya. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa mencuri hati-hati orang-orang yang bermasalah dengan tauhidnya, atau orang-orang yang memang selama ini menolak perkara-perkara tauhid yang jelas-jelas ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Kalau seandainya pertanyaannya sejauh mana pentingnya akidah, tentu tidak akan boleh diragukan lagi urgensi akidah dalam kehidupan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal risalah yang beliau bawa, bahkan fatrah Makkiyah dalam dakwah beliau, itu fokusnya ada pada kunci T ini, kunci tauhid. Betapa bobroknya masyarakat yang ada pada saat itu. Berbagai macam bentuk kerusakan moral ada pada saat itu. Zina, mabuk-mabukan, perjudian, perampokan, permusuhan. Walaupun di sisi lain ada banyak kebaikan yang tersisa. Tetapi ketika dikatakan mereka adalah masyarakat jahiliyah, itu gambaran dari sebuah keburukan sebenarnya. Dan ternyata solusi untuk menyelesaikan atau mengeluarkan mereka dari keadaan jahiliyah itu pakai kunci T tadi itu. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan kepadanya ayat-ayat mulai dari awal itu ada dalam persoalan tauhid. Karena dengan itulah mereka akan bisa baik. Dengan itulah masalah akan bisa diselesaikan. Yang pertama kali yang diperkenalkan di awal-awal ajaran yang dibawa Rasul itu adalah bagaimana mereka, siapa yang menciptakan mereka dan untuk apa mereka diciptakan. Jadi dikenalkan mereka kepada Dia yang menciptakannya. Dan untuk apa juga dia diciptakan. Di mana atau kemana akhir dari kehidupan ini. Itulah sebabnya banyak di antara hadis-hadis Rasul dan juga ayat yang menggandengkan sebutan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Dan itu di awal-awal kan, di awal-awal ayat sudah diturunkan. Yang pertama sekali diturunkan itu adalah Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada 5 ayat yang pertama. Di situ diberikan penjelasan oleh ayat itu yang disampaikan oleh Nabi menceritakan siapa yang menciptakan. Dan itu adalah Allah. Kemudian juga disampaikan bahwa kemana kita setelah hidup ini? Ada apa nanti setelah kehidupan ini? Nah, itu adalah akhirat. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Sesungguhnya kalian kembali kepada Rabb kalian. Oleh karena itu, di situ nampak oleh kita pentingnya tauhid. Pentingnya tauhid dalam merubah sikap dari tidak baik menjadi baik. Ketika mereka sudah tahu bahwa semua akan ada pertanggungjawaban dari semua yang dilakukan, karena kematian bukanlah akhir dari segala permasalahan, tapi justru kematian itu adalah gerbang pertama untuk menuju kehidupan yang berikutnya, di mana mereka akan mempertanggungjawabkan semua apa yang telah mereka lakukan. Itu yang dulu tidak masuk dalam pikiran orang-orang jahiliyah itu. Mereka mengira bahwa hidup itu ya sampai
Mereka tahu semua kalau mereka akan mati. Cuma mereka tidak tahu kalau mereka akan hidup lagi setelah kematian. Karena itu masalah gaib, masalah akidah. Maka Rasul itu diutus untuk menyampaikan bahwa setelah mati akan ada hidup lagi. Bukan sekadar menyampaikan bahwa kita akan mati. Kalaulah tidak datang Nabi, semua mereka tahu mereka akan mati. Karena fakta sudah sangat banyak sekali. Tapi ketika dikatakan bahwa setelah kematian akan ada kehidupan baru, itu yang tidak ada dalam pikiran mereka. Yang ternyata kehidupan baru itu nanti dimulai dengan ada hisab, ada sirat, ada titian jembatan yang harus dilewati, yang akan berujung nanti ada surga, ada neraka. Mau milih yang mana? Mau milih surga atau mau milih neraka? Kalau mau milih surga, ini caranya saat kita hidup di dunia. Kalau milih neraka, ini pula perbuatan-perbuatan yang akan memasukkan ke dalam neraka. Inilah yang diajarkan di awal-awal oleh Rasulullah, dan itu menunjukkan pentingnya tauhid. Diyakini dulu la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang pantas untuk disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia yang pantas disembah? Karena dia yang memberikan kehidupan. Dia yang menciptakan kita, dia yang memberikan kehidupan kepada kita. Dia yang memberikan segala macam bentuk kebutuhan kita dalam kehidupan, Allah sudah sediakan. Allah ciptakan, lalu Allah siapkan rezekinya. Dikarenakan oleh dia yang memberikan kehidupan, maka aturan dia juga lah yang pantas untuk ditaati dalam hidup ini. Kalau kita lihat catatan sejarah ke belakang, ternyata dari nabi-nabi awal sampai sebelum Nabi Muhammad SAW, semua mengajarkan akidah yang sama, di mana mereka mengajarkan la ilaha illallah. Dan ketika itu sudah dipahami secara baik, ternyata benar-benar mampu merubah keadaan menjadi lebih baik. Itu nampak pentingnya itu. Oleh karena itu kalau ada sikap-sikap, tindakan-tindakan yang menyimpang yang terjadi pada seseorang, pasti persoalannya itu bermula pada akidah, bermula pada tauhid. Karena dia sudah tidak takut lagi sama Allah. Karena dia sudah tidak lagi ingat kepada janji-janji Allah. Untuk pelaku maksiat ini janji Allah, untuk pelaku kebaikan ini pula janji Allah. Nah, kalau seandainya mereka benar-benar bertauhid, maka mereka akan selalu ingat kepada apa yang dijanjikan oleh Allah itu, dan hanya Allah lah yang dia taati dalam kehidupannya. Oleh karena itu, kalau memang kita ingin menjadi baik, siapapun kita, kalau ingin menjadi baik, maka yang pertama sekali yang harus diluruskan adalah tauhid, adalah akidah. Bagaimana dia punya keyakinan tentang Allah, bagaimana ia mengenali kebesaran dan keagungan Allah, dan bagaimana juga dia mengenali kebutuhan dia terhadap Sang Maha Agung tadi itu. Dan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menarik Ustaz dari penjabaran antum tadi Ustaz. Berarti untuk perkara tauhid sama akidah yang saya tangkap tadi berarti berbeda Ustaz ya. Karena kalau dilihat tadi dari penjelasan orang-orang jahiliyah dulu itu sudah meyakini bahwa Allah itu ada. Bahkan ada yang namanya Abdullah dan segala macam. Berarti percaya kalau itu Allah itu ada. Tetapi kenapa diajarkan lagi tauhid? Apakah perkara ini berbeda atau bagaimana seseorang yang meyakini Allah itu ada tapi tidak mentauhidkannya? Apa ini bisa dihukumi keluar atau seperti apa Ustaz? Iya. Apakah berbeda antara tauhid dengan akidah? Kalau tauhid itu jelas fokus pada ma'rifatullahnya, pada mengesahkan Allahnya. Kalau bicara akidah itu tentu lebih luas. Karena akidah itu fokusnya pada persoalan gaib, termasuk di situ para nabi, termasuk di situ takdir, termasuk di situ yaumul akhir, malaikat. Itu kalau untuk akidah secara umum tentu akan lebih luas. Tapi kalau kita bicara tauhid, itu memang fokusnya pada tauhidullah. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, yang dalam hal ini lebih fokus lagi, walaupun bukan merupakan sesuatu yang terpisah, lebih fokus lagi pada tauhidul ibadah. Yang biasa diistilahkan dengan tauhidul uluhiyah. Sehingga secara garis besar berdasarkan istiqra, penelusuran atau telaah,
yang dilakukan oleh para ulama akidah memang akan dapat dibagi kepada 3 secara garis besar. Tauhid, ada yang nanti yang diistilahkan dengan rububiyah. Rububiyah itu bagaimana kita meyakini dan mentauhidkan Allah dalam persoalan rububiyah. Rububiyah itu adalah perbuatan-perbuatan yang memang hanya Allah yang bisa melakukan. Seperti Dia sebagai pencipta, Dia yang mengatur alam, Dia yang memberikan rezeki, Dia yang menurunkan hujan, Dia yang mengutus para malaikat, Dia yang mendatangkan musibah, Dia yang menyembuhkan. Itu bagian dari rububiyah. Tapi kalau tauhidul uluhiyah itu tauhidul ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah kita. Sehingga kita tidak membawa selain Allah dalam hal ibadah. Kita berpuasa lillah. Kita sholat lillah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang jadi intinya. Kalau seandainya diabaikan tauhidul uluhiyah, artinya tidak ditauhidkan Allah dalam ibadah, maka kita akan menjadi salah. Meskipun kita mentauhidkan Allah secara rububiyah, dalam artian mengakui Allah sebagai pencipta. Karena orang-orang jahiliyah dulu mereka juga yakin bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Dan itu ayat yang menceritakan la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulun Allah. Jika kamu tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulun Allah, mereka pasti akan menjawab Allah. Oleh karena itu tauhid rububiyah belum membuat seseorang menjadi muslim yang sesungguhnya, bahkan belum muslim. Karena orang-orang jahiliyah dulu ketika mereka meyakini Allah sebagai Khalik, dia tidak sebut sebagai seorang yang muslim. Justru mereka tetap dihukumkan sebagai orang yang ini. Jadi ini juga ada syubhat yang disampaikan oleh sebagian gitu ya. Ketika dibagi-bagi uluhiyah, rububiyah, lalu seolah-olah dengan adanya rububiyah dianggaplah orang-orang jahiliyah dulu itu mereka sudah menjadi orang yang muwahhidun, orang bertauhid. Belum. Mereka tidak bertauhid. Mereka meyakini bahwa Allah mencipta itu tidak membuat mereka disebut sebagai seorang muslim. Belum cukup untuk dikatakan sebagai seorang muslim. Harus diikutkan nanti dengan uluhiyahnya. Tauhid mengesahkan Allah fil ibadah, dalam ibadahnya. Sehingga apapun yang mereka lakukan dalam persoalan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Doa itu ibadah. Doa adalah sebuah ibadah, bahkan doa mukhul ibadah. Dan itu hanya untuk Allah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ketika ada orang yang berdoa tidak lagi kepada Allah, maka dia salah. Dia musyrik. Atau dia menduakan Allah, membawa orang lain bersama dengan Allah dalam doanya. Itu juga menjadi syirik. Karena orang-orang jahiliyah juga melakukan hal yang sama. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah menyembah patung-patung itu illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kecuali itu sekedar cara untuk agar patung-patung itu bisa mendekatkan kami lebih dekat lagi kepada Allah. Berarti ada kesalahan dan ditegur mereka kan. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah, fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kalian berdoa kepada Allah lalu kita bawa-bawa ma'ahu. Berarti kita bawa yang lain bersamaan dengan Allah. Maka itu juga menjadi sebuah kekeliruan karena doa itu adalah mukhul ibadah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Enggak boleh kita bawa-bawa orang lain bersamaan dengan Allah dalam doa kita. Maka fokus hanya kepada Allah saja. Enggak usah bawa yang lain. Allah tidak perlu orang-orang lain untuk dibawa dalam doa.
orang soleh kah, ada orang-orang yang dianggap soleh yang sudah meninggal, lalu agar doa kita lebih cepat didengarkan, nanti kita harus bawa nama orang-orang soleh ini. Allah tidak membutuhkan itu, bahkan justru menjadi sesuatu yang terlarang. Karena wala tad'u ma'allahi ahada, sesungguhnya artinya adalah jangan bawa-bawa bersamaan dengan Allah itu orang lain selain Dia dalam doa. Nah, oleh karena itu uluhiyah itu sesungguhnya inti dari sebuah tauhid yang sesungguhnya, tetapi tidak bisa juga dipisahkan. Ketika dia hanya uluhiyah tapi tidak ada rububiyah, tidak bisa. Belum cukup, karena harus meyakini rububiyahnya Allah. Rububiyah itu seperti yang kita katakan tadi, meyakini berbagai perbuatan yang hanya Allah yang bisa. Kalau uluhiyah menyerahkan semua perbuatan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berarti akan bermasalah sebenarnya Ustaz ya, sumber masalah kalau kunci T ini sendiri tidak di dalamnya atau tidak didudukkan dahulu. Namun yang menarik dari penjelasan itu Ustaz, mungkin perlu ditambah keterangan atau penegasan Ustaz mengenai tauhid yang diparsialkan tadi Ustaz. Karena ada syubhat yang dibagi tiga, kalau tadi katanya sama dengan bla 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 di sebelah keyakinan sebelah. Ada lagi yang mengatakan kalau tauhid yang dibagi menjadi tiga ini kenapa harus dibagi tiga? Karena pada zaman Rasul, Nabi sendiri tidak membagi itu menjadi tiga. Ini mungkin pada zaman ulama belakangan itu dibagi tiga. Apakah memang untuk memudahkan atau seperti apa? Dan ini dicap sebagai perkara yang baru Ustaz. Kan kita paling getol ini bicara bid'ah dan segala macamnya. Ini termasuk itu juga katanya. Ini mungkin perlu ditambah keterangan itu seperti apa Ustaz? Ini jangan dicari nanti pembagian yang langsung datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang terdahulu tidak memerlukan pembagian itu. Bahkan wajib, sunat, fardu, pembagian hukum juga tidak disampaikan langsung oleh Rasul gitu ya. Fardu kifayah, fardu ain itu tidak ada dibagi-bagi oleh Rasulullah, tapi para ulama memudahkan kita untuk memahami agama sehingga mereka beristihad dalam menyampaikan perkara-perkara yang memang perlu untuk disampaikan. Dan diantaranya adalah berdasarkan kepada istiqra yang tiga tadi itu, penelusuran yang memang kita tidak bisa bantah. Mesti kalau kita bicara akidah akan kembali kepada salah satu dari yang tiga ini. Bahkan ada yang malah mau menambah 4 katanya. Ada tauhid hakimiyah atau apa yang mau mereka coba tambah. Nah, ini baru lagi lebih ini lagi kan. Padahal hakimiyah itu nanti bisa kembali kepada salah satu dari yang tiga itu. Tidak mesti kita jadikan dia sebagai pembagian yang baru gitu. Nah, jadi tidak masalah dengan dibagi-bagi karena berdasarkan istiqra dan semua punya alasan, ada dalil-dalilnya. Uluhiyahkah, rububiyahkah, al-asma' wa sifat. Asma' wa sifat tadi belum kita berikan penjelasannya, satu bentuk tauhid di mana mengesahkan Allah pada nama dan sifatnya. Nama dan sifat-sifat Allah. Ada asmaul husna. Tapi nama Allah bukan hanya asmaul husna saja. Sifat Allah bukan hanya pada asmaul husna saja. Nama Allah itu banyak, sifat Allah itu banyak. Bahkan ada di antara nama dan sifat yang hanya Allah yang tahu. Yang mungkin saja tidak disampaikan kepada yang lain. Jadi tidak boleh kita membatasi sifat-sifat Allah hanya dalam jumlah ya seperti yang diperselisihkan itu. Ada sebagian yang mengatakan 7, 20. Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 20. Ada yang 50 mungkin. 50 itu sudah gabungan nanti itu sama Nabi kan, Allah sama Rasul kan. Tapi yang untuk Allah itu biasanya adalah 20 gitu kan. Mereka tidak punya dalil yang cukup untuk membatasi yang 20 ini. Karena kalau memang berdasarkan istiqra, ada yang lain nanti yang tidak masuk kepada yang 20 itu. Nah, contohnya seperti apa ini Ustaz? Umpamanya kan itu wajib, ada yang wajib kan? Nah. Ada hal-hal yang wajib juga tapi tidak masuk di situ. Apa contohnya? Allah wajib adil enggak? Wajib Ustaz. Kemana masuknya adil dari yang 20 tadi itu? Nah, tak ada Ustaz.
Kalau kita berapa kali dalam sehari membaca Bismillahirrahmanirrahim? Di situ ada satu sifat kasih sayang Allah. Nah, Allah wajib tidak punya sifat kasih sayang? Ada yang menjawab begini, Allah nggak wajib punya sifat kasih sayang. Karena kalau Allah punya sifat kasih sayang, Allah tak menciptakan neraka. Apakah Allah menciptakan neraka lalu menghilangkan sifat kasih sayang? Kalau yang 20 tadi yang mewajibkannya adalah akal, nah, akal mereka mewajibkan Allah punya 20. Tapi sayang itu Allah yang mewajibkan untuk diri dia. Karena innallaha kataba ala nafsihi rahmah. Innallaha, sesungguhnya Allah kataba, mewajibkan, ala nafsihi rahmah, terhadap dirinya sifat kasih sayang. nah. Berarti Allah sendiri yang mewajibkan. Masa berulang-ulang kita bilang Bismillahirrahmanirrahim lalu tidak masuk kepada sifat Allah? Nah. Nah, nanti hanya kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu muridan, kaunuhu qadiran. Dulu hafal sih ini ya, semua sifat ini. Kan itu yang saya pelajari dulu. Tapi boleh enggak kita katakan kaunuhu rahiman? Kemana masuknya dari yang 20 tadi? Jadi itu tidak berdasarkan istiqra. Tapi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat istiqra. Coba ambil satu persoalan tauhid, akan masuk ke salah satu dan tiga ini. Kalau bukan rububiyah berarti uluhiyah atau kepada asma wa sifat. Sekedar meyakini rububiyah belum membuat seorang menjadi muslim. Karena orang-orang jahiliyah dulu percaya bahwa rububiyah hanya Allah itu ada. Nah. Seperti ayat yang kita sebutkan tadi. Ditanya siapa menciptakan langit dan bumi? Allah. Mereka tahu kalau yang memberi rezeki adalah Allah. Cuma dalam ibadahnya mereka syirikkan Allah. Agar selamat, perlu disembelih kambing ini di samping patungnya. Ini sudah bermasalah pada uluhiyahnya. Rububiyahnya ada dia, karena dia yakin Allah sebagai pemberi sesuatu. Nah. Tapi dalam ibadah mereka salah. Maka salah satu dari pembahasan yang ada dalam tauhid itu adalah persoalan adzabhu wan nazar. Zabah, sembelihan, yang harus dengan menyebut nama Allah dan untuk Allah. Kalau untuk Allah ya berarti untuk sesuatu yang diridai oleh Allah. Akikah berarti untuk Allah. Kurban berarti untuk Allah. Nah, kan begitu. Nah, ketika disembelih untuk menghindarkan kita dari gangguan makhluk gaib umpamanya, berarti bukan lagi untuk Allah, karena keselamatan kita dari gangguan makhluk gaib itu hanya datang dari Allah, bukan dari sesuatu yang kita takuti tadi, sehingga perlu ada sesembahan. Oleh karena itu, sebenarnya intinya pada tauhid itu yang secara intinya itu ada pada uluhiyah, tetapi tetap menjadi bukan sesuatu yang terpisah. Jadi bukan perkara baru ini Ustaz ya. Kalau untuk pembagian tadi menjawab dari syubhat tadi. Secara mustalahat mungkin baru, tapi secara aplikasi Rasulullah SAW yang mengajarkan para sahabat ketiga bentuk itu. Karena Al-Quran yang mengajarkan seperti itu. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah itu punya asma'ul husna, maka berdoalah dengan menggunakan nama asma'ul husna itu. Berarti ada asma, ada sifat. Setiap nama itu pasti sifat. Dan tidak setiap sifat lalu menjadi nama. Jadi setiap nama itu sifat. Karena dia punya nama, karena dia punya sifat, itulah Allah itu dinamakan dengan itu. Kalau Asmaul Husna itu ada 99, berarti dalam Asmaul Husna ada berapa sifat situ? 99. Itu pada Asmaul Husna saja. Nah. Lalu dari mana kita bilang hanya 20? Hanya 13, hanya 7. Padahal mungkin nama itu mengandung sifat juga Ustaz ya. Iya. Nah, dia diberi nama, Allah diberi nama itu karena sifatnya itu. Maka setiap nama pasti sifat. Tapi tidak setiap sifat lalu menjadi nama. Nah. Umpama Allah itu punya sifat kalam. Allah berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara langsung dengan Musa. Tapi Allah tidak boleh disebut dengan mutakallim.
Tidak ada nama Allah mutakallim. Faba'u bighadabin minallah. Mereka kembali dengan mendapatkan kemurkaan dan kemarahan dari Allah. Berarti Allah bisa marah. Allah bisa murka. Maka salah satu dari sifat Allah marah. Ini ayatnya. Tapi tidak boleh kita memanggil Allah wahai yang maha pemarah. Karena tidak ada namanya itu. Maka ketika dikatakan fad'uuhu biha walillahil asmaul husna, Allah punya nama-nama yang mulia, fad'uuhu biha, maka berdoalah dengan menggunakan nama itu. Ini semua adalah nama-nama yang berdasarkan kepada nas, berdasarkan kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dan itulah yang boleh untuk kita panggil dalam doa kita. Sesuaikan permintaan kita dengan nama Allah. Kalau kita minta rezeki, ya Razak, wah yang maha pemberi rezeki, kasih saya rezeki. Kalau kita minta disayangi, ya Rahman, ya Rahim, wahai yang maha pengasih, sayangi saya, irhamni. Kalau kita minta diampuni, ya Ghaffar. Itu makna ayat tadi itu. Maka berdoalah dengan menggunakan nama itu. Sebut nama Allah sesuai dengan apa yang kita minta. Itu namanya tawassul dengan nama-nama Allah yang mulia. Itu boleh itu. Nah, jadi kadang yang boleh oleh Nabi ini kadang diabaikan ini. Dicari-cari yang tidak boleh. Inilah masalahnya hari ini. Ini yang menjamur. Ini yang menjamur. Dan bangga pula dengan perbuatan yang seperti itu. Ada banyak hal yang dibolehkan oleh Rasul, ambillah semua yang dibolehkan itu. Yang tidak boleh, tinggalkan. Atau setidaknya yang barangkali ada subuhat perbedaan, udah tinggalkan agar lebih selamat. Afwan Ustaz, ini akan bermasalah tidak Ustaz dengan kunci T kita atau dengan perkara tauhid kita kalau meyakini seperti yang antum jelaskan tadi bahwa sifat dan nama Allah itu sebenarnya bukan seperti yang diparsialkan oleh kelompok-kelompok yang sudah membagi, tapi sebenarnya lebih dari itu. Kalau kita meyakini yang sudah dibagi itu, apakah bermasalah, akan mengganggu tauhid atau mengganggu status kita sebagai muslim atau seperti kalau itu? diyakini dengan cara yang benar, tidak apa-apa. Kaunuhu sami'an, memang Allah itu mendengar. Ada ya kalau as-sami', al-basir, itu ada, itu bagian dari asmaul husna yang juga menjadi sifatnya. Yang jelas perlu dipahami sesuai dengan makna yang benar. Karena bisa saja nanti ada satu bentuk sifat dari yang sudah disampaikan tadi itu, tapi kadang-kadang dengan adanya sifat itu menyebabkan seseorang menolak apa yang ada dalam Al-Quran. Nah. Contoh, umpamanya qiyamuhu binafsihi. Apa arti qiyamuhu binafsihi? Allah berdiri sendiri, nggak perlu apa-apa. Benar kan? Benar, Ustaz. Benar sekali, Allah nggak perlu apa-apa. Allah nggak butuh sama apa-apa. Dosa kita kalau mengatakan Allah butuh kepada sesuatu. Mustahil, karena selain Allah adalah makhluk. Dan Allah adalah khalik. Maka khalik tak akan pernah butuh kepada makhluk. Namun salahnya di mana? Ketika qiyamuhu binafsihi dijadikan alasan untuk menolak Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nah, ini masalahnya. Allah berada di atas aras. Ini tidak mungkin nih. Kenapa tidak mungkin? Berarti Allah butuh sama aras. Padahal qiyamuhu binafsi. Sini salahnya. Yang butuh sama aras siapa? Yang bilang butuh sama aras? Tidak ada. Tidak ada satupun ulama salaf. Mulai dari Nabi sendiri. Setelah itu ada para sahabat. Ada para tabi'in. Tidak satupun mereka yang mengatakan bahwa Allah butuh kepada aras. Karena araslah yang butuh kepada Allah. Kenapa Allah ciptakan? Jangan ditanya apa yang dilakukan oleh Allah. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang ia lakukan. Kitalah yang akan ditanya oleh Allah dengan apa yang kita lakukan. Nah. Allah ciptakan aras bukan karena Allah butuh pada aras. Sama dengan Allah ciptakan malaikat. Yang mengatur hujan turun ini apa nama malaikatnya? Mikail. Nah. Allah ciptakanlah Mikail. Apakah Allah butuh sama Mikail?
Berarti tak turun hujan kalau tak. Apakah hujan tidak turun kalau Mikail Allah tidak ciptakan? Nah, Nanti kiamat itu akan terjadi ketika trompet itu ditiup oleh Israfil. Nah. Allah ciptakanlah malaikat namanya Israfil, satu aja kerjanya, menunggu perintah Allah agar trompet ditiup. Terjadilah hari kiamat. Fa idza nuqira fin naqur. Kalau nanti trompet itu sudah ditiupkan. Sekarang pertanyaannya, butuhkah Allah sama Israfil? Tidak terjadi kiamat kalau Israfil tidak ada. Kenapa tidak logika ini dibawa? Kenapa dikatakan ketika Allah ciptakan aras lalu dibilang Allah butuh aras? Sama sekali tidak. Dosa kita kalau kita bilang Allah butuh sama aras. Lalu kok dikatakan dia di atas aras? Dia yang ngomong. Kan Allah yang bilang, kan ada 7 ayat dalam Al-Quran. Seperti di antaranya dalam surat Toha itu kan. nah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas arasnya. Karena Allah itu maha tinggi. Dan makhluk yang tertinggi itu adalah aras. Setelahnya enggak ada lagi. Kecuali adalah Allah. Cuma jangan pernah membayangkan seperti apa Allah di atas aras. Kalau ada yang membayang-bayangkan, itu tuduhan aja itu. Ada yang mengatakan, orang-orang yang bermanhaj salaf itu mengatakan Allah itu 60 meter. Tingginya, duduk bersila, pakai jenggot. Itu bohong dan tuduhan. Sama sekali tuduhan. Jangan dituduh-tuduhkan. Kembalilah kepada nas yang ada. Kembali kepada dalil-dalil yang ada. Kembali kepada tauhid yang dipahami oleh Rasul dan para sahabatnya. Ketika Rasul menyampaikan ayat itu, tak satu pun sahabat yang mempertanyakan seperti apakah Allah di atas aras itu. Namun semua mereka paham karena mereka mengerti makna istawa. Mengerti mereka semuanya tanpa mencoba untuk mencari tahu. Oleh karena itu akidah para generasi salaf itu adalah menerima semuanya tanpa mencoba untuk mentasbih, tanpa mencoba untuk menyerupakan, untuk mencari takyifnya, mencari seperti apanya, dan juga tanpa ta'til. Nggak boleh pula dihapus, ditolak. Nah. Karena kebanyakan orang-orang Mu'tazilah dalam keyakinan mereka malah menolak sifat-sifat itu, maka mereka menjadi mu'attil. Mu'attilun, orang-orang yang menolak karena ya barangkali tujuannya baik. Karena tujuan mereka masing-masing adalah untuk mensucikan Allah dari yang tidak pantas. Kan itu tujuannya. Kenapa mereka menolak? Agar tidak diserupakan. Nah. Kenapa menolak seperti itu? Karena Allah rasanya nggak pantas. Tapi ini bukan soal rasa. Sepertinya ini nggak pantas. Ini bukan sepertinya. Karena memang nggak boleh kita menserupakan Allah. Jadi niatnya baik, tapi niat baik saja tidak cukup. Mesti ada panduan yang jelas untuk mendapatkan kebenaran dan kebaikan yang sebenarnya. Oleh karena itu, ambil itu, yakini itu, tapi jangan diserupakan dengan sesuatu apapun. Tidak mungkin diserupakan karena Allah tidak ada tandingannya. Baik, Masya Allah sudah agak panas ya, tapi tidak apa-apa. Generasi Rohani dan juga pemirsa KMTV, kita akan lanjut. Berarti untuk perkara yang satu ini cukup kita terima saja Ustaz ya. Karena sepertinya itu sudah menyamakan dengan yang lain Ustaz ya. Nah, ini persoalan gaib. Dan yang gaib itu nggak bisa dilogikakan, nggak bisa seperti diakali. yang kita bahas pekan kemarin Ustaz. Seperti yang kita bahas sebelumnya. Nah, kalau dia persoalan gaib, dari mana lagi kita bisa membenarkan selain daripada yang disampaikan oleh Rasul kita. Nah. Dan seperti apa dia menyampaikan, itu yang kita terima. Kalau dia tidak menyampaikan terlalu jauh, jangan terlalu jauhkan gitu. Jangan dibawa pembahasannya kemana-mana. Karena Nabi juga tidak pernah menyampaikan rincian lebih jauh. Nah. Karena memang ini persoalan iman. Iman itu kan harus diyakini, bukan untuk dilogikakan. Kita sudah sering ulang-ulang. Seandainya semua perkara agama dapat dilogikakan, tidak perlu ada kata iman. Sekali lagi, seandainya masalah agama semua dapat dilogikakan, tidak perlu ada kata iman. Adanya kata iman berarti sesuatu yang akal kita harus tunduk.
Karena iman fokus pada masalah gaib, yang gaib ya siapa lagi yang beritahukan kecuali Rasul yang dia dapat dari Rabbnya, dari Allah. Sekarang percaya enggak kita bahwa malaikat Jibril punya 600 sayap? Kalau dibawa ke akal, ande mak banyak kali sayapnya. Gimana sayapnya itu? Seperti apa? Seperti apa? Seperti apa itu? Itu bukan kerja kita. Kita hanya percaya saja. Kenapa demikian? Karena ada hadisnya. Jika ada hadis yang sahih dalam persoalan ini, maka tugas kita hanya menerima dan mempercayai. Itulah jalan yang paling selamat. Baik. Nah, Ustaz. Kita akan lanjut pembahasan kunci T ini, Ustaz. Ya. Nabi Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat manusia ini katanya mendakwahkan perkara tauhid atau perkara yang sama dari dulunya, Ustaz, dari Nabi Adam barangkali, dan sampai kepada Rasul kita Muhammad SAW juga mendakwahkan perkara yang sama, intinya pada perkara tauhid. Nah, benang merahnya di mana, Ustaz, untuk perkara yang sama ini? Karena itu kitab katanya diturunkan beda-beda, Ustaz. Ada Zabur, ada Injil, ada Taurat, ada Suhuf dan segala macamnya. Ini padahal penerapan syariat pun berbeda, Ustaz. Ini seperti apa? Iya. Dalam agama itu ada persoalan akidah, ada persoalan syariat. Nah. Akidah itu ya persoalan keyakinan. Bagaimana kita harus meyakini Allah, kita harus menyembahnya, kita berdoa harus kepada Dia. Untuk akidah, semua nabi sama. Semua nabi, mulai dari yang pertama sampai terakhir, konsep akidah yang mereka bawa sama. La ilaha illallah. Nabi Hud diutus kepada kaum Ad, membawa kata La ilaha illallah. Ada Nabi Saleh, ada Nabi Shu'aib kepada kaum Madian, Nabi Saleh kepada kaum Thamud. Kan itu? Nah. Wa ila Thamuda akhahum Saleh. Kepada kaum Thamud diutus oleh Allah Nabi Saleh. Apa pesannya kepada kaum itu? Sama, hanya apa namanya itu, benar-benar untuk meyakini la ilaha illallah. Gak ada ilah selain Dia, maka sembahlah Dia saja. Nah, gitu. Namun untuk syariat, di sini berbeda. Pensyariatan antara nabi itu ada perbedaan-perbedaan. Bahkan syariat yang dibawa oleh nabi terdahulu itu hanya untuk kaum dia saja, nggak berlaku pada kaum yang lain. Dan item dari syariatnya juga bisa berbeda, bahkan sangat berbeda gitu. Walaupun ada kesamaan bentuk, tapi kesamaan waktu itu bisa seperti itu. Puasa itu syariat nabi sebelumnya juga sudah ada, tetapi waktunya kapan? Nah, Nabi Daud bagaimana cara berpuasanya? Bagaimana cara berpuasa pada masa Nabi Musa, pada masa Nabi Isa? Kalau untuk masa Nabi Muhammad SAW itu ada dalam bulan Ramadan sebagai satu kewajiban. Nah, atau sangat bertentangan. Pada masa Nabi Musa itu bunuh diri itu cara bertobat yang paling tepat. Nah, adalah dengan bunuh diri. Sementara pada syariat Nabi Muhammad SAW, bunuh diri itu adalah dosa besar. Ini kontradiksi sekali. Kontradiksi sekali. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadzikumul ijla fatubu ila bari'ikum, bertaubatlah kepada Rabb kalian, faqtulu anfusakum, maka bunuhlah diri kalian. Sementara pada syariat Nabi Muhammad bunuh diri adalah sebagai dosa besar. Jadi berbeda antara syariat. Adapun yang datang untuk Rasulullah itu untuk semua umat. Sehingga seandainya ada yang tersisa dari umat-umat terdahulu hari ini, maka wajib mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mereka tidak berhak lagi bertahan, kami tetap berada pada syariat kami. Orang-orang Nasrani yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa, dia nggak berhak lagi untuk bertahan di atas syariat Nabi Isa ketika Nabi Muhammad sudah diutus. Karena Al-Quran yang diturunkan itu nasikhun lisyari'atil lati qablah. Itu menasakh, menghapus hukum-hukum yang ada pada syariat sebelumnya. Nah, ini juga lah alasan yang dapat
kita pegang untuk menyalahkan kelompok-kelompok liberal yang cenderung mengatakan semua agama sama. Semua agama benar. Yang benar adalah Islam. Apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran yang bilang, Inna dina indallahi al-Islam. Jadi ajakan untuk menganggap semua agama sama itu tidak betul. Tapi kalau kita diajak untuk saling menghormati, oke. Karena la ikraha fiddin. Kalaulah seandainya agama Yahudi dan Nasrani itu sama dengan Islam, tidak perlu Nabi mengajak mereka lagi untuk kembali kepada Islam. Kan ayat kan, ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Hai ahlul kitab, ayo kembali kepada satu kata. Kalau memang mereka benar, tidak perlu Nabi ajak lagi kan. Seharusnya Nabi bilang, turun ayat, kalian tetap ajalah sama saudara kalian. Kan benar juga. Seharusnya gitu. Tapi tidak, ta'alu ila kalimatin sawa. Ayo kembali kepada satu kata yang benar, al-haq, yang ada dalam Al-Quranul Karim. Ini perlu dipahami. Kita tidak anti dengan orang agama lain, kita harus saling menghargai kalau mereka punya keyakinan yang berbeda, tapi jangan ajak kami untuk menganggap dan meyakini itu adalah benar. Karena dalam keyakinan kami sebagai orang Islam, semua yang selain Islam adalah salah. Karena Al-Quran kami yang ngomong seperti itu. Kalau ada orang milih akidah lain, udah silakan, ambillah. La ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghai. Sudah jelas mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar. Udah jelas. Ada orang yang ingin memilih yang salah, udah ambillah yang salah itu. Siap-siap aja untuk mempertanggungjawabkan di akhirat kelak. Itu aja. Jadi menghormati penting, tapi untuk menganggap semua benar itu satu kesalahan dan tidak boleh dianggap semuanya benar. Tapi ini tetap menjadi syubhat, Ustaz. Karena dari penjelasan tadi sudah dikatakan bahwa kita pada satu kalimat yang sama tadi, Ustaz, karena pada satu keyakinan yang sama, cuman cara penerapan dalam syariat saja yang berbeda. Kita ini sebenarnya satu sebenarnya, cuman cara pengaplikasian ibadah mungkin syariat atau apanya itu saja yang berbeda. Ini tetap menjadi syubhat bagi orang-orang yang sudah antum sampaikan tadi. Seperti apa kita menjelaskan kepada mereka? Tidak bisa dianggap kita satu dalam akidah. Karena sudah banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Orang Yahudi menganggap Uzair adalah anak Allah. Kan? Wa qalatin Nasara. Nanti orang-orang Nasara bilang pula, Isa ibn Allah. Isa adalah anak Allah. Lalu mau dikatakan sama? Ya tidak bisa. Karena dalam keyakinan Islam yang datang dari Al-Quranul Karim, lam yalid walam yulad. Sekarang orang Yahudi bilang Uzair ibn Allah, Uzair adalah anak Allah. Lalu mau dianggap sama? Ya enggak lah, enggak bisa sama. Pasti enggak sama. Bertentangan, kontra. Satu bilang lam yalid walam yulad, satu bilang Allah punya anak. Tak mungkin. Kalau kalian ingin tetap dengan keyakinan kalian, silakan. Dihormati itu. Enggak boleh dicela. Nggak boleh dimaki-maki, itu pilihan dia. Tetapi bagi kita umat Islam harus mengatakan bahwa keyakinan itu salah. Karena kalau semuanya benar nanti kita giliran aja. Seminggu ini kita Yahudi semua, seminggu berikutnya kita Nasrani semua, seminggu berikutnya Muslim semua. Bahkan jadi senjata juga untuk tidak boleh kita menyampaikan hal seperti ini, Ustaz. Iya, karena sudah ada kerancuan-kerancuan cara berpikir, khususnya zaman kita sekarang ini. Apalagi dengan bahasa moderasi beragama. Bisa mohon maaf nih, barangkali banyak yang mendengar yang kurang setuju dengan hal-hal yang seperti ini. Moderasi agama, kalau tidak dipahami secara benar, itu racun dan virus bagi agama Islam itu sendiri. Jangan coba mengajar umat Islam atau syariat Islam moderasi beragama. Tidak ada yang lebih moderat dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau ada oknum yang barangkali punya tindakan kekerasan, itu oknum jangan salahkan Islamnya. Karena oknum itu bisa ada di mana-mana. Apa tidak ada orang-orang yang bersikap keras dari orang Yahudi? Apa tidak ada orang-orang yang punya tindakan keras dari orang-orang Nasrani? Ada. Teroris itu tidak punya agama dia.
Islam jelas aturannya, jelas pensyariatan yang disampaikan oleh Nabi. Bagaimana unsur-unsur kasih sayang yang semua dalam semua hukum yang disampaikan itu selalu mengandung unsur menghormati, unsur kasih sayang, unsur toleransi. Itu semua ada. Baik toleransi dalam umat Islam itu sendiri, dalam mengerjakan aturannya, apalagi dengan yang lain. Sholat wajib berdiri, kalau dia sakit dipaksa berdiri? Enggak kan? Boleh duduk, boleh berbaring, bahkan boleh dengan kedipan mata aja. Itu bagian dari kasih sayang yang ada dalam syariat Islam. Gitu. Nah, jadi dipahami secara baik, jangan terbawa oleh isu-isu yang ternyata pada akhirnya nanti menggiring kita kepada satu titik yang itu bermasalah bagi kita di akhirat kelak. Macam-macam istilahnya, toleransi lah, moderasi lah. Jangan ajar Islam itu toleransi. Sudah duluan Ustaz ya? Sudah duluan. Kalau kita baca sejarah-sejarah kehancuran dunia, nggak pernah tuh umat Islam yang memulai. Perang Dunia I siapa yang memulai? Perang Dunia II siapa yang memulainya? Nggak pernah tuh dari orang Arab yang memulainya. Jadi kadang dituduhkan berbagai hal yang ternyata tuduhan itu cocoknya untuk mereka. Sama dengan cerita kita dulu, orang Syiah menuduh maling. begini, padahal tuduhan itu semua adalah untuk orang Syiah. Nah, kalau mau tahu balik kepada tayangan kita yang dulu itu kan. Asyura Ustaz ya. Asyura itu. Nah. Tapi Ustaz, ini berikutnya Ustaz, kalimat tauhid. Ini nanti seperti apa penjelasannya? Kalimat tauhid atau la ilaha illallah ini diperhitungkan dari orang yang punya ketaatan selama hidup. Tidak diperhitungkan dari orang yang punya ketaatan selama hidup tetapi di akhir hayatnya menyimpang Ustaz, atau malah jadi berbelok dengan keyakinan atau akidahnya. Tetapi akan menjadi suatu hal yang sangat berharga jika seseorang itu selama hidupnya mungkin berbuat maksiat dan ahli macam-macam dengan perbuatan dosa besar, tetapi di akhir hayatnya itu balik kepada Allah dengan kalimat tauhid yang benar. Ini katanya diperhitungkan seperti kisah-kisah yang sudah masyhur, seperti pezina yang memberikan makan minum anjing dan segala macamnya. Ini diperhitungkan kalimat yang seperti ini. Ini terlihat bagi orang-orang yang berpikiran dengan akalnya, ini sepertinya Allah tidak adil, Ustaz. Kenapa dengan ketaatan yang selama hidup di akhir ayat itu jadi dihapus semua, tetapi yang kemaksiatan selama hidup di akhir ayat itu bagus, jadi diperhitungkan dengan satu kata la ilaha illallah ini. Ini seperti apa Ustaz? Iya. Baik, menganggap Allah tidak adil itu tentu tidak pantas. Nah. Dialah yang tidak mengerti dengan substansi persoalannya. Tauhid itu sesuatu yang paling dicintai oleh Allah. Dan syirik itu perbuatan yang paling dimurkai oleh Allah. Jadi tauhid yang paling dicintai, syirik yang paling dimurkai. Kalau seandainya ada orang punya amalan yang begitu banyak, bahkan berdasarkan kepada hadis sudah sangat banyak sekali amalannya. Tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga itu kecuali satu hasta aja. Satu hasta kan segini nih. Ini dia ini surga. Tapi ternyata pada akhirnya dia melakukan satu perbuatan yang bisa menghapus semua kebaikan itu. Yang salah satu contoh perbuatannya adalah syirik. Karena Allah itu sangat murka dengan perbuatan syirik, itu perbuatan yang paling dia murkai. Akan menghapus semua kebaikan-kebaikan yang tadi. Wajarlah. Jangankan Allah, kita aja kalau seandainya ada anak buah kita begitu baik, tapi ia melakukan satu perbuatan yang paling kita benci. Ini menjadi enggak baik ini. Maka la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kalian berbuat syirik, niscaya amal kalian akan terhapus. Kebaikan kalian terhapus dan Allah yang bilang seperti itu. Wajar dia berkehendak mutlak dalam kehidupan kita. Dia marah kita syirik lalu kita syirik, ya wajarlah. Nah, ketika ada pula orang yang sudah banyak dosanya, banyak sekali dosanya, enggak ada lagi jarak antara dia dengan neraka kecuali satu hasta.
Saking banyaknya dosanya, tapi dia melakukan satu perbuatan yang paling dicintai oleh Allah. Apa itu? Tauhid. Bisa enggak Allah melupakan, menghapus semua dosa-dosa ini karena kebaikan yang paling dicintai tadi? Ya bisa. Kita aja juga bisa seperti itu. Nah, Ada seorang anak, kita punya anak umumnya banyak, bandel dia, pokoknya nakal aja kerjanya. Tapi ternyata pada akhirnya ia lakukan sesuatu yang paling kita senangi. Kita aja bisa melupakan kesalahan-kesalahan dia yang sebelumnya. Kalau Allah sendiri, dia sendiri yang mengatakan bahwa kasih sayang Allah itu inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya kasih sayang saya, rahmat dan kasih sayang saya itu mengalahkan murka. Maka dengan melakukan satu perbuatan yang paling disukai, dan itu adalah tauhid, bisa menghapus semua kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan. Jadi bukan karena Allah tidak adil, tapi Allah berkehendak mutlak dalam kehidupan kita. Tidak ada yang bisa menolak apa yang dikehendaki oleh Allah. Dia mau memaafkan, dia mau memarahi, itu semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. nah, mungkin seperti bahasa yang antum bilang tadi Ustaz, itu jangan pikirkan kerja Allah, suka-suka Allah sepertinya Ustaz. Nah, justru yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita terus-terusan berada dalam perbuatan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita jauh dari perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus kita pikirkan. Yang paling inti perkara tauhid yang pastinya Ustaz, Perkara tauhid tentu saja. Dan mungkin juga ini akan menjadi suatu hal yang sangat besar untuk antum yang memang terus mendalami atau terus menggali atau terus mengulang-ulang. Nah, ini pertanyaan berikutnya memang kenapa ini fenomena yang berkembang Ustaz? Bahkan sampai sekarang kita rasakan, bahkan mungkin juga dulu ada kisah seorang ulama yang mengajar, itu juga menjadi suatu bukti bahwa perkara ini mesti diulang-ulang. Kenapa perkara atau pembahasan tauhid itu diulang-ulang terus Ustaz? Apakah tidak membosankan? Bahkan kita melihat juga kajian-kajian yang membahas perkara tauhid itu sepertinya sepi Ustaz. Tapi kajian-kajian yang bertema umum, bahkan bukan berarti kita mengenyampingkan itu tidak penting, itu sangat penting sekali. Tapi kenapa pembahasan tauhid menjadi lebih tidak dominan dibandingkan pembahasan yang umum? Apakah ini memang sudah bergeser atau seperti apa Ustaz? Nah, tauhid itu mengingatkan kita kepada akhirat. nah, Mengingatkan kita kepada kewajiban kita kepada Allah. Jadi agak ironis juga sebenarnya, ada orang mengajarkan neraka tapi sambil ketawa-ketawa. nah. Dia mengajarkan bagaimana azabnya neraka Allah, bagaimana pedihnya, tetapi dengan cerita-cerita lucu yang membuat orang tertawa, terbahak-bahak. Itu kira-kira membuat orang jadi takut dan neraka atau tidak gitu? Kalau orang-orang dahulu bicara surga saja mereka menangis, apalagi bicara neraka. Nah, oleh karena itu, ketika kita bicara tauhid, memang kalau disebut membosankan, ya barangkali tergantung orangnya. Tapi kenapa harus diulang-ulang? Saya ingin mengilustrasikan begini. Seandainya ada seorang guru mengajar di kelas, lalu ada satu materi nanti, ini akan masuk ujian. Maka materi yang akan ditanya dalam ujian ini nanti, itu diulang-ulang oleh dosen atau oleh gurunya. Nah, anak-anak dengar baik-baik, ini masuk ujian nanti ini, nah, dijelaskannya kan, paham? Nah, diulang lagi itu, karena akan ditanya nanti. Kenapa tauhid harus diulang-ulang? Karena itulah pertanyaan di alam kubur nanti. 3 pertanyaan malaikat di alam kubur nanti. Siapa Rob kamu? Siapa Nabi kamu? Apa agama kamu? Tak bisa dihafal. Ini nggak bisa dihafal-hafal nih. Setiap hari buat catatan kecil, ada 3 pertanyaan, ada jawabannya. Dihafal-hafal terus, Rabb saya Allah, Nabi saya Muhammad. Enggak, itu nanti akan membuat dia bisa menjawab perilaku kesehariannya untuk yang 3 pertanyaan tadi ini. Ketika dia tahu bahwa Allah sebagai Rabb-nya, bagaimana perilaku keseharian dia? Dia mau berbuat maksiat, ingat dia sama Allahnya. Oh iya, Rob saya pemarah, dia kalau marah dia sama saya, kalau seandainya saya berbuat maksiat, kalau maksiat saya bisa masuk neraka, akhirnya dia enggak jadi berbuat maksiat. Kalau ada seperti itu terbawa dalam kehidupannya, gampang dia jawab nanti pertanyaan itu.
Siapa nabi kamu? Jawabannya jelas. Anak TK pun bisa menjawab itu. Namanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jawaban nabi saya Muhammad tadi itu dibawa enggak dalam kehidupan kesehariannya. Agamanya apa? Islam. Dibawa enggak dalam kehidupan kesehariannya. Itu nanti akan membuat dia bisa menjawab pertanyaan itu. Nah, oleh karena itu, kenapa harus diulang-ulang kajian tauhid? Karena memang penting. Masuk ujian Ustaz ya. Masuk ujian dan itulah pertanyaan ujian. Nanti dikubur enggak ditanya hal-hal yang lain kan. Apa gunung tertinggi di Indonesia? Enggak ada. Pertanyaan IPS enggak ada di itu kan. Apalagi matematika Ustaz ya. Matematika, fisika, berapa kecepatan cahaya matahari dari bumi ke apa? Enggak ada pertanyaan itu. Nah, Untuk dunia saja kita begitu serius dalam mempelajarinya. Masa untuk akhirat enggak? Jadi jangan sampai salah. Jangan bosan. Dan perlu diberikan penjelasan lebih dalam dan lebih dalam lagi tentang siapa itu Allah, siapa itu Rasul, dan apa itu sesungguhnya agama Islam. Agar semua orang menjadi paham, mengerti dengan tugas dan kewajibannya, sehingga jawabannya nanti gampang dia sampaikan ketika malaikat Mungkar dan Nakir mulai bertanya. nah, mungkin perlu ditambahkan juga Ustaz bahwa dalam perkara tauhid ini katanya dari seluruh ayat yang ada dalam Al-Qur'an atau perintah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa taala, itu katanya inti atau akar permasalahannya atau esensinya merujuk kepada perkara tauhid ini. Apakah ini benar Ustaz? Dan juga di framing bahwa ustaz-ustaz ataupun para dai yang menyampaikan perkara tauhid atau pembahasan tauhid itu cenderung di framing keras Ustaz. Kasar, bahkan harus tegas atau seperti apa? Seperti itulah Ustaz. Cenderung ustaz-ustaz yang kalau kajian tauhid itu pasti identiknya dengan yang keras-keras, yang seperti apa. Jadi kajian tuh yang santai-santai, yang ya seperti itu Ustaz. Ini apakah benar atau seperti apa? Itu orang-orang telat bangun. Yang ngomong gitu tuh orang-orang yang telat bangun, Ustaz, ya? Telat bangun. Padahal ketika Rasulullah menyampaikan persoalan tauhid, Rasul diakui oleh lawan, apalagi kawan. Kalau yang dia bawa adalah tauhid. Nah, jadi itu tentu saja tidak benar. Perintah, larangan itu terkoneksi semuanya dengan tauhid. Kenapa demikian? Karena perintah dan larangan di situ ada ketaatan. Perintah dan larangan di dalamnya ada ketaatan. Dan ketika kita mengerjakan satu perintah, sesungguhnya kita sedang mentaati Rasul kita. Dan ketika kita sedang mentaati Rasul kita sedang mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu korelasi antara al-ahkam dengan al-aqidah. Maka tidak bisa dipisahkan antara hukum dan akidah. Antara hukum yang merupakan bagian dari syariat dengan akidah yang merupakan bagian dari kajian tauhid. Tersambung terus dia. Dan ketika banyak yang menyampaikan persoalan akidah lalu dianggap kasar-kasar, saya kira tidak seperti itu. Kalau ada barangkali oknum, lagi-lagi seperti tadi itu, jangan digeneralisasi untuk sesuatu yang hanya dilakukan oleh oknum. Ada barangkali orang yang mencoba untuk memahamkan sesuatu tapi dengan cara yang kasar, itu tentu tidak benar. Karena manhaj dakwah kita harus kembali juga kepada bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dalam menyampaikan syariat. Dakwah beliau itu sangat hikmah, sangat bijaksana, dan itu yang harus kita tiru. Beliau paling pintar dalam menempatkan kapan pesan-pesan itu sudah tepat untuk disampaikan. Bahkan ada hal-hal yang sebenarnya itu sangat salah dan mungkar, tapi karena dilakukan oleh orang-orang yang memang dia sangat tidak mengerti, Nabi menghadapinya dengan cara yang sangat baik. Oleh karena itu kita menghimbau juga kepada para mubaligh, para dai yang punya semangat dalam menyampaikan agama, nggak cukup hanya dengan semangat saja, tapi pelajarilah bagaimana cara berdakwah dan cara yang benar, sehingga Islam tidak menjadi menakutkan,
Islam itu adalah rahmat, Islam itu adalah selalu menghadirkan kasih sayang. Kalau seandainya disampaikan dengan cara yang tidak mendatangkan kasih sayang, itu membuat orang benci. Nah, Durian itu kan enak kan? Nah. Kalau diserahkan, taruh dalam piring, kasih ke orang, orang akan suka. Tapi kalau ambil durian itu dibuka, lempar ke dia, nih makan nih ha. Durian itu tidak lagi jadi enak itu. Karena dia kena durinya. Bukan duriannya yang tidak enak, tapi cara penyampaiannya. Nah, oleh karena itu tidak cukup dengan semangat, tapi ada ilmu dari berbagai sisi. Ilmu tentang syariat sendiri, ilmu tentang bagaimana menyampaikan syariat agar Islam menjadi menarik. Barangkali lebih kepada teknik dan metode Ustaz ya, Iya, untuk penyampaian dan caranya juga. Tapi ini menarik Ustaz, tadi sudah singgung di awal atau sebelumnya bahwa ini akan menjadi pembahasan yang sangat hangat, tapi barangkali tidak cukup untuk waktu saat ini. Mungkin sedikit saja keterangan Ustaz, apakah ada khilaf dalam perkara tauhid di usul ataupun di furu seperti perkara muamalah dan fikih semacamnya, atau memang tidak ada, atau satu saja Ustaz? Nah. Iya. Ini menarik untuk didiskusikan. Dalam Islam itu ada akidah, ada ibadah, syariat. Orang cenderung mengatakan akidah adalah persoalan usul, sedangkan ibadah adalah persoalan furu'. Nah. Padahal sebenarnya dalam ibadah sendiri ada usul, ada furu'. Dalam ibadah sendiri ada usul. Menolak kewajiban zuhur itu bisa kufur. Padahal persoalan ibadah kan? Nah. Karena itu usul. Ada nanti furu'nya dan banyak furu'nya. Dalam persoalan akidah sebenarnya juga seperti itu, cuma didominasi oleh usul. Mayoritas persoalan akidah itu masuk dalam masalah usul. Tetapi tidak dipungkiri memang ada beberapa hal dalam masalah akidah yang menjadi furu' dan itu diperselisihkan. Nabi itu berapa jumlahnya? Diperselisihkan. Bahkan ada orang yang tidak bisa memastikan berapa sebenarnya jumlah Nabi. Percaya kepada Nabi bukankah itu akidah? Dalam kitab-kitab tafsir itu ada perbedaan. Isra Mi'raj itu dilakukan oleh Nabi itu ruhnya saja atau ruh dengan jasad. Ini ada perbedaan di kalangan ulama tafsir. Ada yang bilang ruh dan jasad. Dan itu yang benar. Ada yang bilang ruhnya saja. Tapi yang jelas intinya ada masalah yang diperselisihkan. Bahkan pernah salah satu contoh yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam sebuah majelis, dan saya hadir di majelis itu. Bahkan ada terjadi perbedaan mana yang lebih afdal antara Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Itu ada ikhtilaf. Saya alhamdulillah mendapat kemuliaan pula ada di majelis itu dan saya ingat contoh yang beliau sampaikan antara mana yang lebih afdal, apakah Ali bin Abi Thalib atau Utsman bin Affan. Ada juga perbedaan di kalangan para ulama, apakah tangisan keluarga mayit itu akan membuat mayit menjadi tersiksa atau tidak. Terlepas nanti ada yang rajih gitu ya, ada yang kuat gitu kan. Tapi yang jelas ada perbedaan. Oleh karena itu mayoritas dalam masalah akidah itu usul. Tetapi tidak dipungkiri, bahkan Syekh Utsaimin mengatakan bahwa dalam masalah usul sama sekali tidak ada ikhtilaf, itu tidak benar. Itu ungkapan dari beliau yang pernah saya baca. Itu dalam sebuah catatan ada dikatakan seperti itu. Karena memang ada fakta-fakta yang mengatakan masail al-aqdiyah yang ternyata di situ ada perselisihan. Tapi ini tidak cukup waktu saya kira untuk menyampaikannya. Bahkan ketika sampai pada permasalahan episode berikutnya insyaallah sampai pada permasalahan apakah persoalan sifat-sifat Allah itu furu' atau usul. Nah, berbeda nanti dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia mengatakan semua dalam masalah akidah adalah usul. Cenderung dia untuk mengatakan usul karena dia adalah bagian dari akidah. Masalah persoalan sifat itu sebenarnya adalah usul.
Namun ada satu kaidah yang menarik, ini sekedar sekilas aja. Ada satu kaidah dalam kajian tauhid oleh ulama salaf bahwa at-ta'wil itu ghairu mukaffir. Ta'wil itu tidak membuat menjadi kafir. Artinya ketika ada orang yang mentakwil sifat, itu tidak membuat dia menjadi kafir. Nah, karena nanti terlalu banyak orang yang akan dihukumkan Kafir. kafir. Dan itu satu-satu kaidah ada dalam kajian-kajian akidah para ulama salaf. At-ta'wilat ghairi mukaffirah. Pentakwilan itu tidak membuat menjadi kafir. Dikarenakan oleh ada semacam analisa-analisa subuhat walaupun sebenarnya perbedaan dalam persoalan akidah itu kan pertama dia harus dilakukan oleh mereka orang yang beristihad. Yang kedua, pendalilannya itu mesti pendalilan yang benar. Manhajul istidlalnya seperti apa? Ini nanti yang membuat mereka berbeda. Karena ada manhajul talaqi wal istidlal itu berbeda antara manhajus salaf dengan yang lain. Ada yang mengedepankan Al-Quran was sunnah, tapi ada yang al-i'timadi alal aqli wal ra'i. Ada yang berpegang dan mengedepankan logika atau kaidah-kaidah akal. Ini yang sering membuat tersalah. Yang tadi itu yang kita contohkan pada qiyamuhu binafsihi tadi itu karena terkungkungnya mereka dengan logika akal tadi itu, Allah tidak butuh kepada apapun. Benar kan? Tetapi logika itu dibawanya untuk menolak ayat. Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Padahal an-nasu muqaddam minal akal. Nas wajib didahulukan daripada akal. Yang ngomong Allah kak. Allah tidak bilang dia butuh sama arsy. Kenapa dengan adanya qiyamuhu ini lalu kita anggap kalau ada ayat ini berarti Allah butuh arsy? Padahal Nabi tidak pernah menyampaikan. Nah, oleh karena itu ada masalah-masalah yang juga diperselisihkan, tetapi jelas kita mesti mencari duduk persoalannya yang kuat yang mana. Jangan bertahan dengan yang lemah kalau ternyata memang itu adalah sesuatu yang salah dan menyimpang. Buat apa fanatik untuk hal-hal yang lemah seperti itu? Udah tinggalkan itu. Kembali kepada apa yang diyakini oleh Rasul dan para sahabatnya. Kalau persoalan usul sudah pasti sepakat semua Ustaz ya, termasuk di ibadah dan juga di akidah. Ini untuk furu ini sendiri kalau di akidah pun ditolerir Ustaz. Kalau untuk Iya, seperti yang tadi itu ada perbedaan berapa jumlah nabi. Nah. Maryam itu nabi atau tidak? Luqmanul Hakim itu nabi atau tidak? Luqman kan ada dalam Quran surat Luqman kan. Orang bilang Luqman al-Hakim gitu karena memang hakim dia. Dia nabi atau tidak? Ikhtilafat ya. Ini ada berbagai pandangan yang berbeda. Dan itu bisa ditolerir karena tidak mengeluarkan dari Islam. Baik, Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz. Ini sangat menarik dan barangkali mungkin ada episode kedua Ustaz ya, untuk Ustaz. Nah, untuk pertanyaan terakhir Ustaz, udah lebih kurang 1 jam kita berbincang mengenai pembahasan kunci T ini memang sangat penting sekali apalagi untuk era-era sekarang ini, khususnya bagi kita yang awam dalam masalah ini. Nasihat Ustaz agar kita tetap pegang kunci T untuk kebaikan, khususnya dalam yang kita bincangkan saat ini dalam perkara tauhid, bukan perkara yang lain atau otomotif dan segala macam. Apa nasihat Ustaz selama kita terus memegang kunci ini agar semua permasalahan, khususnya dalam permasalahan syariat, mengaplikasikan kehidupan kita bisa terselesaikan, dan jika ini hilang itu akan timbul berbagai permasalahan dalam syariat kita. Iya, kita tidak sekedar mengajak untuk berpegang ya, tapi kita mengajak untuk tengok kembali kunci T-nya. Sekarang sudah mulai bengkok-bengkok kunci T itu. Jadi kalau kunci T-nya ada bengkok-bengkok nanti juga bisa dia dipakai kan. Kalau ada yang bengkok-bengkok luruskan. Nah, mana yang rasanya kurang pas karena nanti tidak bermanfaat dia. Seperti yang kita bincangkan semalam itu kayaknya bengkok kunci T itu Ustaz ya. Iya, jadi lihat baik-baik kalau ada yang bengkok luruskan, kemudian pegang eret-eret, pahami baik-baik, gunakan sesuai dengan waktunya. Apalagi zaman sekarang adalah zaman di mana kita menghadapi berbagai macam bentuk tantangan, kemajuan teknologi yang membuat kita sangat mudah terjerumus.
Kita duduk sendiri di rumah saja bisa membuat kita menjadi terjerumus. Jangankan kita keluar, keluyuran kemana-mana. Oleh karena itu yang akan menyelamatkan kita benar-benar adalah iman. Benar-benar iman yang ada di hati kita, dimanapun kita berada. Di rumahkah kita sendiri, di kantorkah kita dalam bekerja, di pasarkah kita saat berbelanja, atau di pasar kita sedang menjadi penjual, di kebunkah kita sedang bercocok tanam, dimanapun kita berada. Atau di kampus kita sedang menjadi dosen, kekeliruan akan bisa diminimalisir ketika memang benar-benar iman ada di hati. Ketika kunci T kita lurus, kunci T kita tidak bermasalah, maka yakinlah dengan itu adalah modal untuk tetap bertahan istiqamah. Maka ingatlah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada ancaman-ancamannya agar kita terhindar dari dosa, dan ingat juga janji-janji baik yang ada dalam Al-Qur'an agar kita bersemangat untuk berbuat baik. Kemajuan zaman tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita hindari. Tapi kita bisa menghindari berbagai macam bentuk ancamannya dengan kekuatan iman yang ada di hati kita. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua untuk istiqamah, dan mudah-mudahan kita semua memiliki keyakinan yang benar, kokoh di hati sampai akhir hayat nanti. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk perbincangan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat untuk semua, khususnya untuk kita yang sedang membahas ataupun untuk ikhwah yang sudah hadir di studio. Ingat, bukan hanya dipegang kunci T-nya, tapi harus dilihat kembali apakah kayaknya sudah banyak yang bengkok-bengkok Ustaz ya. Harus kita luruskan dan pegang untuk bisa digunakan dalam mengaplikasikan syariat sesuai yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Afwan untuk semua salah kata dan gila bicara. Insya Allah pekan depan jika memungkinkan kita akan bertemu kembali dengan episode yang berbeda atau pembahasan yang berbeda bersama guru kita. Insya Allah kita tutup untuk hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah,